Cek cek 1 2. Kembali lagi bersama aku dalam pembahasan Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat Luo Feng yang telah menyelesaikan pengepungan di benua Yuan Ao melawan Master Yuan Ao, membuatnya berhasil memperoleh harta cawan pasir api untuk menempa diri dengan pengalaman yang nyata dan demi mempertahankan ras dari era kehancuran besar kelak. Lord Chaos meminta Luo Feng untuk memasuki laut alam semesta. Dan Luo Feng yang merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarga serta rasnya setuju untuk menjelajahi wilayah luar alam semesta asal. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita Lego. Setelah tiba di laut alam semesta, Luo Feng yang lagi bersama dengan Lord Chaos begitu terkesima menatap bentuk dari alam semesta asal yang di dalamnya telah melahirkan miliaran ras. Ini membuatnya penasaran kenapa dulu Ancestor Yuan sampai menantang alam semesta asal ya. Kata Lord Chaos, semakin tinggi posisimu, maka akan semakin jauh juga pandanganmu. Bahkan para penguasa terkuat alam semesta sebelum terjadinya era kehancuran besar saja tidak ada yang pernah berani menentang alam semesta asal. Ancestor Yuan alias gurunya Lord Chaos merupakan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Jika kelak mereka bisa mencapai ketinggian yang sama seperti beliau, mungkin baru mereka akan mengerti. Sambil beranjak pergi dari titik awal masuk, Lord Chaos jelasin kalau laut alam semesta itu berbeda sama alam semesta asal. Di tempat tersebut titik koordinat tidak bisa dikonfirmasi dan mereka tidak bisa melakukan teleportasi kerajaan dewa maupun terbang melalui Dark Universe, sehingga mudah sekali bagi seseorang untuk tersesat jika tak memiliki persiapan. Itulah kenapa di laut alam semesta itu mereka wajib bergerak berdasarkan peta dan titik penanda lokasi dan jangan melakukan teleportasi menuju tempat yang belum pernah terpetakan. Di hadapan Luo Feng dan Tuan Guru kini terdapat 39 terowongan lubang cacing dan semua lokasi yang terhubung satu sama lain itu telah dipetakan. Jadi mereka boleh mengakses tempat tersebut nantinya. Luo Feng kembali bergerak mengikuti penanda jalan yang membimbing perjalanan keduanya. Kalau nggak pergi sama Tuan Guru tanpa dapat arahan kayak gitu, Luo Feng udah pasti bakalan nyasar pas baru masuk ke sana. Keduanya kemudian tiba di sebuah alam semesta kecil yang digunakan sebagai titik penanda lokasi yang dimaksudkan. Alam semesta kecil tersebut memiliki diameter 100 juta tahun cahaya, namun tempat tersebut telah lama hancur dan hanya menyisakan reruntuhan saja. Sosok penguasa terkuat alam semesta yang memiliki alam semesta kecil itu telah lama gugur dan secara otomatis alam semesta kecil itu juga ikut hancur bersamanya. Alam semesta asal telah melahirkan miliaran ras dan tak terhitung sudah berapa banyak para penguasa kuat yang muncul dari sana. Namun mereka juga terus hancur lalu dimulai ulang dari generasi ke generasi. Hanya terdapat segelintir pejuang yang bisa lolos dari nasib sial era kehancuran besar dan mereka semua pada akhirnya masuk ke dalam laut alam semesta. Luo Feng ataupun gurunya terlahir dari era semesta ketiga. Jadi sebelumnya masih ada 2 era semesta lagi yang telah menyelesaikan siklus penuh mereka dan selamat dari era kehancuran besar. Jumlah penguasa kuat yang lahir di sana dikatakan jauh melampaui era semesta ketiga. Selain itu ada juga para penguasa kuat dari 2 tanah suci yang telah melewati entah berapa banyak siklus dan hampir semuanya telah memahami teknik rahasia terkuat. Jadi bisa dibilang kalau era semesta ketiga yang belum menghadapi era kehancuran besar itu merupakan pihak yang paling lemah bila dibandingkan dengan era yang telah hidup sebelum mereka dan mereka harus menghadapi ancaman yang tidak kecil di laut alam semesta. Hal itu tidak akan mudah. Pada awalnya Lord Chaos sendiri berniat pengen nunggu Luo Feng sampai Universe Master dulu baru berangkat ke sana. Ya setidaknya meskipun nantinya Luo Feng masih belum bisa ngalahin para pejuang yang berasal dari era semesta lain, setidaknya Tuan Guru percaya sama kemampuan kabur yang Luo Feng miliki. Tuan Guru minta Luo Feng untuk terus menempa diri selama berada di laut alam semesta, karena hal itu juga akan membantu Luo Feng untuk dapat menerobos ke level Universe Master. Tuan Guru kemudian nunjukin Luo Feng alam puncak miring yang bisa terlihat dari arah kejauhan, salah satu dari 3 wilayah paling berbahaya di laut alam semesta. Gunung utama di tempat tersebut tingginya sekitar 98,02 juta tahun cahaya. Satu gunungnya saja sudah setara sama sebuah super cluster galaksi yang ada di alam semesta asal. Sedangkan diameter dari puncak gunung yang terpotong sekitar 12 juta tahun cahaya. Di luar badan gunung dikenal sebagai wilayah luar dengan tingkat bahaya yang relatif rendah. Di dalam badan gunung merupakan wilayah dalam dengan tingkat bahaya ekstrim yang bahkan bisa membuat gugur pejuang Universe Master terkuat. Dan inti dari badan gunung, bahkan para penguasa terkuat alam semesta atau True God sekalipun bisa gugur. Sekarang Luo Feng sama gurunya masih berjarak lebih dari 100 juta tahun cahaya dari sana. Tapi dengan mata telanjang, gunung yang layaknya tumpukan batu itu bisa terlihat dengan cukup jelas, menunjukkan jika alam puncak miring itu ukurannya sangat besar. Di luar gunung utama ada juga pecahan-pecahan batu yang juga terlihat, setidaknya memiliki ukuran satuan tahun cahaya. Menggunakan teleportasi, keduanya pun bergerak untuk mempersingkat waktu mencapai tujuan.
Setibanya di wilayah luar alam puncak miring, terdapat banyak sekali benda-benda langit dan batuan gunung yang tak terhitung jumlahnya. Batuan gunung tersebut rata-rata 8 tahun cahaya. Luo Feng sangat terpukau akan hal itu. Pendiri Great X saja sekarang berada di bagian dalam alam puncak miring, sehingga para penguasa kuat dari ras manusia dan aliansi besar di laut alam semesta sebagian besar berkumpul di area luarnya saja. Di antaranya terdapat pecahan batuan yang digunakan sebagai tempat berkumpul sementara untuk ras manusia, dan Tuan Guru membawa Luo Feng ke sana. Setelah tiba, keduanya disambut sama Lord Penggong sama Lord Youhu yang gak nyangka kalau Luo Feng bakalan ikut dibawa ke sana juga. Karena ini hari pertama Luo Feng join jadi bagian pejuang yang melakukan penjelajahan di laut alam semesta, mereka pun pada pesta minum-minum kecil untuk merayakannya. Di sebelah kursi Luo Feng ada Lord of Flynn yang tiba-tiba pengen nyampein beberapa hal kepada Bang MC. Luo Feng sendiri sudah pernah mendengar kalau Flynn itu memiliki watak keras kepala dan suka bicara blak-blakan. Dan ternyata benar saja, dengan nada keras dia ngomong ke Luo Feng kalau laut alam semesta itu sangat kacau. Siapapun yang bukan berada di pihaknya bisa saja tiba-tiba melakukan penyerangan. Dan dengan kekuatan Luo Feng yang sekarang, yang setara sama Universe Master biasa, menjelajahi wilayah luar alam puncak miring sama yang lain itu masih oke. Tapi kalau dia menjelajah seorang diri untuk mencari harta, kekuatan Luo Feng masih jauh dari kata cukup. Saking blak-blakannya nih orang, Lord Penggong yang lagi minum langsung tersendak. Flynn tahu kalau Luo Feng punya kemampuan klon, tapi tetap kalau dia dibabat musuh maka harta berharganya akan raib. Flynn mengira harta yang terpasang di badan Luo Feng itu sangat menggiurkan. Setelah mendengar ocehan batu satu itu, ya memang sesuai sama apa yang udah Luo Feng dengar. Setidaknya orang kaya Flynn itu biasanya jujur dan gak punya tipu daya yang licik. Walaupun dia itu sangat menyebalkan sih. Luo Feng ngomong ke Flynn, nang-nang saja karena dia telah melakukan persiapan. Dan Flynn langsung jawab kalau persiapan Luo Feng gak guna. Walaupun ucapannya agak kasar, tapi kekhawatiran Flynn memang ada benarnya. Di antara musuh yang bisa berpapasan dengan mereka ada penguasa kuat dari era semesta pertama yang sulit untuk dihadapi. Kalau ketemu sama mereka, mungkin bisa jadi mereka bakalan ngajakin Gold habis-habisan tanpa memperdulikan kematian. Menurut Penggong, selain 2 tanah suci, para penguasa kuat paling lama paling hanya bisa hidup selama 3 era siklus saja. Dan begitu waktunya tiba, mereka semua pasti bakalan gugur. Luo Feng bertanya-tanya kenapa paling lama hanya bisa hidup selama 3 era siklus, dan lalu kenapa 2 tanah suci itu bisa menjadi pengecualian. Flynn kemudian ngomong kalau para pejuang manusia yang ada di sana itu punya kesibukannya masing-masing untuk menjelajahi berbagai tempat dan gak mungkin selalu bisa terus menjaga Luo Feng. Terkait kekhawatiran itu, Lord Chaos ngasih solusi. Nantinya jika menemui bahaya, Luo Feng hanya perlu mengirimkan sinyal darurat melalui jaringan semesta virtual. Dengan begitu maka anggota aliansi terdekat akan langsung segera berdatangan untuk memberikan bantuan. Kita akan berpindah ke tanah salju, tempat di mana istana kakek guru Zosan berada. Kakek guru ngomong ke Putih, murid pertamanya, kalau adik seperguruannya yang paling bungsu alias Luo Feng sekarang sudah memasuki laut alam semesta. Walaupun kekuatannya masih jauh dari kata cukup. Dan sekarang kakek guru akan memberikan kesempatan kepada Putih, kesempatan yang sama kayak adik kedua dan ketiganya, yakni pergi menjelajahi dan menempa diri di laut alam semesta. Setelah memikirkan harta apa yang paling cocok buat muridnya, pada akhirnya kakek guru ngasih Divine Wood kepada Putih. Menerima harta tersebut, Putih berjanji akan berusaha sepenuh hati dan tidak akan mengecewakan sang guru. Apakah Luo Feng bakalan ketemu lagi sama kakak pertamanya itu ya? Kakek guru kemudian melakukan panggilan kepada Luo Feng, bertanya terkait dengan posisinya. Luo Feng sendiri kini sedang berada di alam puncak miring bersama dengan Lord Chaos. Kata kakek guru kalau nanti dia menemui bahaya, dia bisa langsung minta bantuan kepadanya. Hanya saja kakek guru berharap agar Luo Feng gak sampai meminta bantuannya. Yang artinya Luo Feng masih bisa mengurus masalah yang ia temui selama berada di laut alam semesta. Di wilayah perairan alam puncak miring, terlihat ada makhluk-makhluk air yang tinggal di sana. Tapi mereka nggak memberikan ancaman. Terlihat ada juga Flynn yang masih khawatir sama Luo Feng. Dia tahu kalau Luo Feng dibawa ke sana supaya bisa berkembang dan berguna bagi ras manusia di masa depan. Dan dia cukup iri sama Luo Feng yang mendapatkan kesempatan besar untuk bisa menjelajahi laut alam semesta. Tapi menurutnya, nanti Luo Feng pasti bakalan bikin masalah. Kalau Flynn pada akhirnya harus menyelamatkan Luo Feng, dia pasti bakalan ngomelin Luo Feng habis-habisan. Tiba-tiba saja muncul pemblokiran ruang, menandakan hadirnya musuh yang memiliki niat nggak baik sama makhluk batu satu itu. Dan musuh yang melakukannya diketahui berasal dari ras mata dewa dari era semesta pertama. Makanya Flynn langsung berupaya untuk melarikan diri. Tapi musuh yang tak membiarkannya begitu saja kabur, langsung melepaskan domain lautan es pasir. Hawa dingin yang menyelimuti sekeliling area mulai membeku.
Pasir es halus yang menyimpan kekuatan tumbukan itu juga mengarah kepada Flynn. Setelah menyadari teknik yang digunakan musuh, Flynn jadi tahu kalau yang lagi menyerangnya adalah Lord Anyong. Ketika tubuhnya mulai membeku terkena tekanan pasir es musuh, Flynn berkata kalau dia tuh nggak punya harta pusaka yang istimewa. Terus kenapa Anyong malah mengejarnya sekeras itu? Bagi Anyong, kehidupan itu terbatas. Keabadian yang sebenarnya itu sulit untuk dicapai. Makanya dia akan mencari jalan menuju keabadian melalui pembunuhan tanpa henti. Itulah jalan hidupnya. Jadi jelas dia nyerang Flynn bukan karena mengincar hartanya, tapi karena dia emang pengen bunuh orang aja. Lautan pasir es terus menghujam ke arah Flynn tanpa henti-hentinya. Mencoba untuk menjauhkan musuh, Flynn lepasin sebuah tinju untuk menghempaskan tubuh musuhnya. Hanya saja itu masih belum cukup untuk memberikan waktu baginya untuk bisa benar-benar meloloskan diri. Dia merasa sial sekali karena harus ketemu sama orang gila dari era semesta pertama. Jadi mau gak mau ya dia mesti manggil bala bantuan. Karena lawannya tangguh, Flynn berpikir bisa selamat jika bantuan yang datang adalah Lord Chaos atau jika tidak Lord Penggong. Tapi nampaknya susah deh buat mencapai situasi tersebut. Lord Chaos memang dapat pesan darurat dari Flynn, tapi sayangnya dia nggak bisa cepat sampai tujuan karena posisinya yang masih terlalu jauh. Lord Penggong, dia juga nggak bisa ngebantu karena dia lagi ada di bagian dalam alam puncak miring. Dia juga lagi bertahan hidup dan belum bisa balik dalam waktu yang singkat. Yang paling dekat sama posisi Flynn adalah Lord Yohu. Namun dengan kekuatannya, dia nggak yakin bisa memberikan banyak bantuan buat Flynn karena lawannya merupakan ras mata dewa. Namun kendati demikian, dia akan tetap mencoba untuk memberikan bantuan. Yang terdekat kedua dari Flynn ada Luo Feng. Ketika menerima pesan darurat tersebut, Bebata langsung ngoceh-ngoceh. Padahal orang yang minta bantuan itu sebelumnya sempat menggurui Bang Condet. Tapi sekarang dia malah kelimpungan ketemu musuh. Meskipun agak ngeselin, tapi Luo Feng bakalan tetap berusaha ngasih bantuan kepada makhluk batu satu itu. Yohu yang mencoba memberikan bantuan melepaskan sebuah tebasan untuk memotong domain lautan pasir es milik musuh. Celah memang sempat tercipta, tapi itu langsung menutup kembali dengan cepat. Dari belakangnya tahu-tahu muncul Luo Feng yang gak pakai pikir panjang maju dan menerobos masuk ke dalam field yang dibentuk oleh musuh. Yohu coba untuk menghentikan Luo Feng yang dianggap juga gak bisa nyelamatin rekan mereka. Tapi telat, Luo Feng udah masuk duluan. Karena nggak bisa kabur dari musuh, Flynn sempat beberapa kali memulai pertarungan jarak dekat dan menciptakan damage dengan tongkat batu api dan tinjunya. Tapi karena musuhnya benar-benar tujuannya cuma gelut, dia terus melakukan perlawanan balik, melepaskan serangan secara gencar-gencaran. Gelut sampai mati, musuh malah senang. Cuman masalahnya posisi Flynn dirugikan. Mengingat musuh memiliki lautan pasir es yang terus memberikan gangguan sepanjang pertarungan. Tarung jarak dekat, musuh sanggup mengimbangi Flynn. Dan ketika jarak jauh, musuh juga punya kesempatan buat menyerang. Ini yang bikin Flynn kelimpungan sampai-sampai dia nggak bisa kabur. Coba membentuk teknik pusaran api besar sebagai perlindungan, tapi pasir es halus bisa masuk ke dalamnya tanpa mendapatkan hambatan yang berarti. Setelah teknik apinya lenyap, Flynn langsung menerima tumbukan serangan Anyong dari atas, membuatnya terhempas ke arah permukaan dengan keras. Sambil mencoba bangkit kembali dengan luka yang cukup parah, Flynn ngerasa percuma saja Yohu ataupun Luo Feng datang ke sana, dan nampaknya dia bakalan gugur di tempat tersebut. Flynn yang berhenti melakukan perlawanan, tubuhnya mulai berubah menjadi es. Dia kelihatan sudah pasrah sama hidupnya. Tapi di tengah momen krusial tersebut muncul ledakan energi kemasan mengandung kekuatan hukum ruang waktu yang menghancurkan dinding domain laut pasir Anyong. Itu adalah kerajaan emas yang dilepaskan oleh Luo Feng. Setelah es di tubuhnya tersingkirkan, Flynn mengambil momentum untuk melarikan diri. Tak membiarkannya kabur begitu saja, Anyong pun melakukan pengejaran dari arah belakang. Sambil melakukan pengejaran, Anyong bisa melihat terdapat kelereng-kelereng panas di antara sinar cahaya emas yang datang dari arah kejauhan. Dia yakin kalau kelereng panas itu terbentuk dari cawan pasir milik Lord Yuan Ao. Itu mengindikasikan jika Lord Yuan Ao sudah tewas. Di samping itu masih ada juga domain cahaya emas yang bahkan bisa mengendalikan ruang waktu. Anyong jadi penasaran sebenarnya siapakah orang yang datang mengganggu ketika dia lagi berburu mangsa. Di tengah jalan pas ketemu Luo Feng, Flynn mengangguk. Begitu juga dengan Luo Feng yang ikut mengangguk. Flynn akhirnya berhasil meloloskan diri, sementara Luo Feng masih santai di sana. Anyong yang tak lama kemudian sampai bertanya sebenarnya siapa manusia yang ada di hadapannya, karena baru pertama kali ini dia melihatnya. Luo Feng cuman bilang, "Sekarang lu udah ngeliat kan siapa gua?" Dan tahu-tahu dia langsung hilang dari Len.
Anyong yang rasa kesel ditinggalin sendirian berjanji akan terus mengingat manusia dengan sayap perak dan rambut hitam yang baru saja kabur di depan matanya, karena dia itu sangat menyebalkan. Dan begitulah Swallow Star episode kali ini teman-teman. Di kemunculan perdananya di Laut Alam Semesta, si dia langsung izin tampil deh. Ya walaupun gak ikut berantem tapi dia bisa nyelamatin rekan coy. Dan ngebuktiin kalau Luo Feng tuh emang jago kalau soal kabur-kaburan dari musuh. Sesuai sama apa yang dikatakan Lord Chaos. Segitu dulu dari saya teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye.